Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas Islam Demokrasi kelompok 15 akan mempresentasikan tentang jurnal yang akan kami angkat, yaitu Islam dan Multikulturalisme dalam menganalisis pendekatan Maqasid al-Syariah terhadap perlindungan minoritas agama. Yang akan disampaikan oleh Askia Zahra Azizah Wijaya, Ekta Rizky Amanda, Fatia Alfia Najmi, dan Pinkan Nisa Safiana. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh Kak Fatia. Jadi latar belakang yang kita ambil, kenapa kita mengambil pendekatan Maqasid al-Syariah, itu memberikan landasan penting bagi Islam untuk mendukung multikulturalisme dan perlindungan hak-hak minoritas. Nah, masyarakat modern ataupun dunia yang ditandai oleh keragaman agama, budaya, dan etnis yang semakin intens akibat globalisasi dan mobilitas manusia, keragaman ini tuh malah menghadirkan mekanisme perlindungan yang menjamin hak-hak kelompok minoritas. Nah, Makassar juga menekankan tujuan syariat yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga dapat menjamin kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa memandang latar belakang. Dalam konteks dunia muslim ataupun masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini, dinilai Makassar sejalan dengan prinsip multikulturalisme karena menolak diskriminasi dan mendorong keadilan sosial ataupun menjembatani relasi antar pemeluk agama serta mencegah potensi diskriminasi dan konflik sosial itu sendiri. Nah, Makassar Syariah juga sebagai kerangka etis hukum dalam Islam karena ada penekanan tujuan-tujuan utama syariah. Nah, nilai maka Islam sendiri mengakui keberagaman sebagai bagian dari ketetapan Tuhan, sehingga penghormatan terhadap kelompok minoritas merupakan implementasi nyata dari Makasid. Nah, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama dan keamanan. Oleh karena itu, Islam melalui pendekatan Makasid dapat menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat harmoni dan perlindungan minoritas dalam masyarakat Indonesia yang beragam ini terhadap perbedaan. Research question-nya, bagaimana Indonesia menempatkan hak-hak minoritas berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah. Kemudian, pada kerangka teori, kami menggunakan dua kerangka utama, yaitu Maqasid al-Syariah dan Universal Human Rights Theory. Kedua teori ini dipilih karena memberikan perspektif keagamaan dan perspektif hukum internasional yang saling melengkapi dalam melihat perlindungan minoritas agama di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah ini tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Ada 5 prinsip utama dalam Maqasid, yaitu Hifzu al-Din, yang mana perlindungan agama. Lalu yang kedua, Hifzu al-Nafs, perlindungan jiwa. Hifzu al-Akal, perlindungan akal. Hifzu al-Mal, perlindungan harta. Dan yang kelima, Hifzu al-Ir atau nasl, yaitu perlindungan martabat dan keturunan. Dalam konteks minoritas agama, Maqasid menuntut negara untuk menjamin kebebasan keyakinan, melindungi keselamatan kelompok minoritas, dan mencegah segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dengan kata lain, dari sudut pandang Islam sendiri, perlindungan terhadap minoritas adalah bagian dari utama syariat. Kemudian yang kedua, Universal Human Rights Theory, di mana teori ini berpijak pada gagasan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, melekat pada setiap individu tanpa memandang agama, ras, atau identitas lainnya. Prinsip utamanya yaitu adalah universality, equality,
non-discrimination, dan kebebasan beragama. Dasar utama yang dapat dilihat dalam pasal 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk menjalankan ajaran agama secara pribadi maupun publik. Teori HAM ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana negara seharusnya memenuhi kewajiban dalam melindungi kelompok minoritas, termasuk Al-Madiyah, Syiah, dan komunitas agama lain yang kerap mengalami diskriminasi atau pembatasan rumah ibadah. Kedua teori ini kami gunakan secara bersamaan karena Maqasid memberikan justifikasi teologis dari perspektif Islam mengenai pentingnya perlindungan minoritas, sedangkan Universal Human Rights Theory memberikan legitimasi hukum internasional dan standar normatif global. Integrasi keduanya membantu kami melihat apakah kebijakan dan praktik perlindungan minoritas di Indonesia sudah memenuhi prinsip syariat maupun standar HAM. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dari definisi konsep dasar minoritas Maqasid al-Syariah sendiri, dengan memahami konsep ini, umat Islam itu dapat melihat hukum Islam dari sudut pandang yang lebih luas dan tidak sekadar fokus pada teks, tetapi juga menangkap pesan moralnya. Yang secara istilah, Maqasid sendiri berarti tujuan atau maksud. Dari kata tersebut merupakan bentuk jamak taksir dari isim mufrad maskut yang juga bermakna tujuan. Dengan demikian, secara bahasa, maqasid sendiri dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang lahir dari pedoman hidup umat Islam, yang ini syariat. Selanjutnya, menurut informasi dari Kementerian Agama RI, istilah maqasid sendiri baru muncul pada awal abad ke-5 Hijriah dan pada abad ke-20 yang dikenal sebagai sosok ulama yang bernama Muhammad Tahrir Ibn Ashur, atau yang juga dikenal sebagai Bapak Maqasid modern. Yang seiring perkembangan zamannya, gagasan Maqasid syariah ini semakin banyak dikaji dan disepakati oleh ulama. Dan arti dari inti-inti penting Maqasid syariah selanjutnya ada mengutip dari hukum online yang tertera pada layar dari Imam Ash-Shatibi menjelaskan bahwa Maqasid syariah ini mencakup 5 hal pokok. Yang pertama, Ibnu Adin yang tadi sempat dijelaskan, menjaga agama yang memiliki arti bahwa syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah tanpa paksaan kehendak maupun tekanan beragama. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam dan sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Pengetahui. Dan selanjutnya dari Ibnu Hifzu an-Nafs, menjaga jiwa dalam maqasid syariah, terdapat dari hiyat yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar kebutuhan manusia bisa bertahan, seperti makanan, dan hajiat yang merupakan kebutuhan tambahan meski tidak mendesak, dan tasyiat yang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan dan kesopanan dalam kehidupan, seperti tata cara makan dan minum. Kebutuhan hari ini yang tidak berpengaruh terhadap keselamatan jiwa, dan konsep tersebut ada pada firman Allah di Quran surat Al-Furqan ayat 68 yang artinya, dan orang-orang tidak mempersekutukan Allah dan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian akan mendapat dosa. Yang ketiga ada hifzu akal, yang menjaga akal, artinya merupakan salah satu tujuan penting dalam maqasid syariah sendiri,
yaitu anugerah yang memungkinkan manusia untuk berpikir dalam mengambil keputusan dan membedakan hal yang benar dan yang salah. Hal tersebut tercantum pada surat Ali Imran ayat 190-191. Sesungguhnya Allah dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Selanjutnya ada Hifzu an-Nasl, yaitu menjaga keturunan. Hifzu an-Nasl sendiri menjaga keturunan dalam maqasid syariah yang bertujuan untuk melindungi martabat dan keberlangsungan generasi manusia. Hal tersebut juga terdapat larangan zina yang tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu mencegah untuk menjalankan agama atau hukum Allah, dan jika beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Terakhir ada hifzu al-mal juga. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik, diperoleh melalui cara yang halal, dan digunakan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, syariat pengatur ini dengan tegas melarang terhadap pencurian, penipuan, riba, dan korupsi yang tercantum pada dasarnya di surat Quran Al-Baqarah ayat 188, yang berarti, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui." Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas pendirian rumah ibadah minoritas melalui 3 contoh kasus di Indonesia. Yang pertama, ada kasus Cilegon tahun 2022. Di sini penolakan gereja HKBP Maranatha memperlihatkan pengaruh kelompok mayoritas dalam proses perizinan yang mengakibatkan pembatasan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi dapat dengan mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik. Apabila dilihat melalui makosid, kasus ini tidak memenuhi prinsip hifz al-din atau menjaga kebebasan beragama karena gereja tidak bisa dibangun akibat tekanan mayoritas. Juga mengganggu rasa aman dan martabat minoritas. Kemudian dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama dibatasi dan proses perizinan tidak adil bagi kelompok minoritas. Yang kedua, kasus Tanjung Balai tahun 2016. Dalam kasus ini, ketegangan yang melibatkan tempat ibadah Buddha menyoroti kelemahan toleransi serta kurangnya perlindungan pemerintah untuk kelompok minoritas. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konflik kecil dapat berkembang menjadi kekerasan ketika mekanisme perlindungan negara tidak berjalan efektif. Dari pandangan Makosid sendiri, prinsip hifz al-nafs ini dan hifz al-din terganggu karena terjadi serangan pada tempat ibadah Buddha, menunjukkan minoritas tidak terlindungi. Dan dari HAM, negara gagal memberikan keamanan dan jaminan beribadah bagi kelompok minoritas. Yang ketiga, ada GKI Yasmin di Bogor. Pada kasus ini, pembatalan izin meskipun semua syarat telah dipenuhi mencerminkan adanya masalah sistemik serta campur tangan dari kelompok mayoritas dalam aturan tempat ibadah. Ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang membuat hak minoritas sulit untuk direalisasikan meskipun mereka sudah mengikuti prosedur yang benar. Dari Makosid sendiri tidak sesuai dengan hifz al-din karena izin dibatalkan meski syariat lengkap, ada ketidakadilan dan tekanan dari mayoritas. Kemudian dari HAM, terjadi diskriminasi karena hak beribadah dan perlindungan hukum yang setara tidak diberikan. Dari 3 contoh ini, dapat dilihat bahwa perlindungan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan makosid, karena negara masih dapat terpengaruh oleh tekanan dari kelompok mayoritas. Artinya, prinsip seperti menjaga kebebasan beragama dan keadilan bagi semua belum benar-benar terpenuhi dalam praktik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Untuk kesimpulan sendiri, Indonesia masih belum sepenuhnya menempatkan hak minoritas sesuai maqasid dan standar HAM-nya sendiri. Untuk kasus Ahmadiyah, Syiah, dan konflik-konflik rumah ibadah menunjukkan adanya pelanggaran prinsip Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, dan Hifz al-Air. Dan teori HAM universal yang menegaskan adanya ketidaksetaraan perlindungan dan diskriminasi struktural. Maqasid al-Syariah sendiri juga dapat menjadi dasar etis dan teologis kuat untuk memperkuat perlindungan minoritas agama, dan diperlukan reformasi regulasi dan peningkatan peran sebagai negara dalam perlindungan aktif minoritas. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada yang mau ditanya, bisa berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.